Salam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga Allah Bapa memberikan kesehatan dan kesejahteraan di sepanjang hidup kita semua. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga saudara diberkati lewat channel ini. Seperti biasa, kita akan memulai renungan kita dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, betapa kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesehatan yang Engkau berikan, dan untuk orang-orang terkasih yang masih kami miliki. Kami percaya segala sesuatu yang baik adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam persekutuan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat dan pengertian atas firman-Mu malam hari ini. Biarlah semua yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dengan taat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, apakah saat ini saudara sedang mengalami kehidupan yang monoton atau itu-itu saja? Kegiatan saudara berputar di sekitar bangun, tidur, makan, mandi, pergi bekerja, pulang bekerja, makan, mandi, kemudian beristirahat, dan ketika bangun besok paginya, kegiatan itu berlanjut lagi. Malam ini kita akan belajar dari kisah Elisa, seorang hamba Tuhan, murid Elia, mengenai hidupnya yang monoton dan interupsi Allah yang tiba-tiba ke dalam kehidupannya. Lembar pertama kehidupan Elisa yang dicatat di dalam Alkitab adalah dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Dalam ayat Alkitab sebelumnya, Allah telah memberitahukan kepada Elia untuk menemui Elisa dan mengurapinya sebagai nabi menggantikan dia. Tetapi tidak dikatakan bahwa Elisa juga diberitahu oleh Allah tentang kedatangan Elia. Jadi, pada suatu hari yang seperti biasanya, Elisa sedang melakukan pekerjaannya, yaitu membajak dengan 12 pasang lembu. Pagi itu, pastilah Elisa bangun tidur dengan pikiran untuk melakukan aktivitasnya yang monoton yang dikerjakannya setiap hari. Bangun tidur, makan, minum, mandi, membajak, pulang ke rumah, makan, minum, mandi, dan beristirahat. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda, yaitu hari di mana Allah menginterupsi kehidupannya, hari di mana Allah mengubah seluruh kehidupannya. Bukankah situasi ini sama seperti yang dialami oleh beberapa orang dari antara kita? Ketika kita mengalami hidup yang monoton, hal-hal yang dulu membawa kekuatan dan gairah pada perjalanan kita dengan Allah menjadi kewajiban dan kegiatan yang membosankan. Kita mulai membajak tanpa berpikir, dan berbagai kegiatan seperti pendalaman Alkitab dan pergi ke gereja mulai menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dibandingkan yang ingin kita lakukan. Dalam kisah Elisa dan Elia, ketika Elisa sedang melakukan rutinitas pekerjaannya, Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya. Bukan hanya dilemparkan sembarangan, tetapi jubah itu dilemparkan kepada Elisa. Hal ini berbicara tentang interupsi Allah dalam kehidupan kita yang monoton. Allah perlu lewat di dekat kita dan melemparkan jubahnya kepada kita untuk menarik perhatian kita kepadanya.
Allah bisa memakai berbagai hal untuk menarik perhatian kita agar kita kembali kepada gairah kasih mula-mula kita kepada Allah. Dia bisa memakai hal-hal yang menyenangkan atau justru memakai hal-hal yang menyakitkan. Sayangnya, kebiasaan umum manusia adalah baru tersadar kembali dan mencari Allah apabila mengalami hal-hal yang menyakitkan. Saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama memeriksa kehidupan kita, apakah saat ini kita telah menjalani segala aktivitas kita sebagai sesuatu yang hanya rutinitas? Jika ya, maka perhatikanlah apakah Allah sedang menarik perhatian kita lewat hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita? Apakah Allah sedang lewat dan melemparkan jubahnya kepada kita agar kita memandang Dia? Saya berdoa agar kiranya Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing dalam renungan ini untuk mengingatkan kita akan kondisi kerohanian kita saat ini. Jangan sampai Allah menginterupsi kita dengan hal-hal yang menyakitkan, barulah kita memandang kepadanya. Satu ayat Alkitab untuk menutup renungan ini akan kita baca dari Mazmur 95 ayat 7-9. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Nah, saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami terima malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk melihat kondisi kerohanian kami saat ini. Apabila Engkau menginterupsi kami percaya Engkau melakukan hal itu karena Engkau mengasihi kami dan ingin kami memandang kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar setelah saat teduh ini, kami akan beristirahat. Kami mohon kepadamu untuk memberikan damai sejahtera-Mu melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa tidur nyenyak sepanjang malam hari ini. Kami mohonkan juga pagar perlindungan-Mu dan malaikat-malaikat-Mu yang berkemah di sekeliling kami untuk meluputkan kami dari hal-hal yang jahat. Berkati kami bahkan ketika kami sedang tertidur. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami. Berikanlah hati yang taat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.